Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali pembacaan Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala. Yang mana pada kali ini adalah pertemuan yang ke-44 dan kita akan membaca bait syair yang ke-41 yang disebutkan oleh penulis pada halaman 61. Baik. Pada bait syair 41 ini Syekh Abdurrahman Sa'idi rahimahullah taala mengatakan, wa kun sa'iran bainal makhafati war raja huma ka janahi ta'irin hina taqsidu. Dan hendaknya engkau sa'iran, yakni berjalan, bainal makhafati war raja, antara rasa takut dan rasa harap. Huma ka janahi ta'irin, keduanya yaitu rasa takut dan harap ini bagaikan dua sayap burung, hina taqsidu, ketika engkau menuju kepada sesuatu. Yang dimaksud di sini adalah ketika engkau berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya berjalan di antara rasa takut dan harap kepada Allah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengiringinya dengan rasa takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala menerangkan bait ini dengan mengatakan, wa kun sa'iran bainal makhafati war raja. Jadilah engkau, ini hendaknya engkau berjalan di antara rasa takut dan harap. Hina taqsidu fi sayrika Allah azza wa jalla, ketika engkau menuju di dalam perjalananmu itu menuju kepada Allah azza wa jalla, hubban lahu wa talaban liridahu, dengan disertai rasa cinta kepada Allah taala dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kun fi hadha as-sayri ilaihi tabaraka wa taala bainal makhafati war raja, maka hendaknya engkau dalam perjalananmu menuju Allah taala, menuju Allah tabaraka wa taala, bainal makhafati war raja, antara rasa takut dan rasa harap. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa hadhihi thalathu al-mahabbatu war raja'u wal khaufu muharrikatun lil qulubi. Dan tiga hal ini yaitu ditambah dengan satu hal yang menjadi dasar dari perjalanan ini, yaitu hub, rasa cinta ini. Beliau mengatakan tiga hal ini yaitu al-mahabbatu war raja'u wal khaufu, rasa cinta, rasa harap dan rasa takut. Ya, tiga hal ini adalah muharrikatun lil qulub. Ketiganya ini adalah merupakan muharrikatun lil qulubi, yaitu penggerak hati, yaitu motor penggerak hati kita. Artinya apa? Artinya kita, anggota badan kita ini yang digerakkan oleh hati ini, ya sesungguhnya hati ini digerakkan oleh tiga hal ini. Ya, adanya rasa cinta, rasa harap dan rasa takut, inilah yang menggerakkan hati kita untuk menginginkan sesuatu, untuk menuju sesuatu, sehingga hati ini pun memerintahkan kepada anggota badan. Sehingga ringkasnya amal kita yang kita lakukan itu adalah digerakkan oleh tiga hal ini, rasa cinta, rasa harap dan rasa takut. Maka demikian pula dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yahtajul qalbu ilaiha dauman wa abadan, maka hati ya memiliki kebutuhan terhadap tiga perkara ini, dauman wa abadan, selalu dan selamanya. Hati selalu membutuhkan adanya rasa cinta, rasa harap dan rasa takut, ya, untuk mengarahkan amal perbuatan yang dilakukan, yaitu yang dilakukan oleh manusia. Nah, wa yajibu an takuna ma'al 'abdi bistimrarin, dan hendaknya tiga hal ini senantiasa ada bersama dengan hamba, bistimrar, senantiasa, yaitu selalu menyertai seorang hamba, terutama dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus senantiasa disertai dengan al-mahabbah, al-khauf war raja. Maksudnya adalah al-mahabbatu lillah, kemudian berharap, ya, cinta kepada Allah, berharap dan rasa takut juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fallahu azza wa jalla yu'badu bil hubbi war raja'i wal khaufi, maka Allah azza wa jalla dia diibadahi, ya, dengan rasa cinta, dengan rasa harap dan rasa takut. Nah, wa hubbullahi subhanahu wa ta'ala
huwa alladhi yaj'alul 'abda yasir fi hadzal tariqi. Ya. Dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjadikan seorang hamba berjalan pada jalan ini. Maksudnya, yang pertama kali membuat seseorang itu ini mau melakukan perjalanan ini adalah karena dia memiliki rasa cintanya kepada Allah. Dia adalah motor penggerak yang pertama, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-khaufu wal khaufu war raja'u kama wasafaha an-nazimu wa ahlul ilmi qablahu ka janahi at-ta'iri fi hadzal masiri. Sedangkan rasa takut dan rasa harap sebagaimana disifati keduanya oleh an-nazim yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah, wa ahlul ilmi qablahu, dan para ulama sebelumnya, kedua hal ini yaitu khauf dan raja ka janahi at-ta'iri, bagaikan dua sayap burung fi hadzal masiri, dalam perjalanan ini. Artinya apa? Artinya dua sayap burung itu harus seimbang. Ya, antara khauf dan raja harus seimbang. Yang ini nanti akan menggerakkan burung tersebut untuk berjalan, sedangkan yang mengarahkannya adalah rasa cintanya tadi. Rasa cintanya yang mengarahkan dia untuk menuju apa yang dia tuju, ya, dengan rasa cintanya itu, maka kemudian yang menggerakkan perjalanannya dia adalah dua sayap burung tersebut. Nah, qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, wala budda min at-tanbihi ala qa'idatin tuharrikul quluba ila Allah azza wa jalla fata'tasimu bihi fataqillu afatuha aw tadhhabu anha bil kulliyati bihaulillahi wa quwwatihi. Maka beliau mengatakan wala budda, dan harus ada tanbih di sini. Harus ada tanbih, yaitu perhatian, peringatan di sini terhadap sebuah kaidah, ya, sebuah prinsip yang menggerakkan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Fata'tasim bihi, sehingga engkau memegangi hal tersebut, ya. Fataqillu afatuha, dan engkau akan, atau sehingga akan menjadi sedikit akan menjadi sedikit afat, yaitu penyakit ataupun kerusakan hati tersebut. Au tadhhabu anha bil kulliyah, atau bahkan penyakit itu akan hilang dari hati tersebut secara keseluruhan. Bihaulillahi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Fanaqul i'lam anna muharrikatil qulubi ila Allah azza wa jalla thalathatun. Maka kita katakan, kata Syekh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang ingin menjelaskan tentang suatu kaidah yang menggerakkan hati kita menuju Allah taala, maka beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya penggerak hati, motor penggerak hati kepada Allah Azza wa Jalla itu ada tiga. Ada tiga yang akan menggerakkan hati kita. Nah, sehingga di sini kita harus perhatikan, kalau kita ingin benar-benar bisa beribadah kepada Allah Ta'ala, maka kita harus memperhatikan tiga motor penggerak ini. Tiga hal tersebut adalah al-mahabbatu wal khawfu wal raja'u, itu rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Beliau mengatakan wa aqwaha al-mahabbatu, dan yang paling tinggi dari ketiganya adalah al-mahabbah, rasa cinta. Kenapa dia paling tinggi? Di sini disebutkan oleh beliau, ya, wahya maqsudatun turadu lidzatiha, sedangkan dia, yaitu rasa cinta ini, adalah suatu hal yang dituju, maqsudatun, sesuatu hal yang dituju, ya, turadu lidzatiha, yang dikehendaki secara zatnya. Maksudnya rasa cinta itu memang menjadi tujuan kita, ya. Dan setiap orang itu menginginkan cinta kepada Allah Ta'ala, baik di dunia dan di akhirat. Sebagaimana beliau katakan, li'annaha turadu fid dunya wal akhirati, karena rasa cinta itu, ya, diinginkan ada pada diri seseorang itu fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Artinya di dunia seseorang itu mencintai Allah Ta'ala, dan rasa cinta ini akan tetap ada di akhirat. Bi khilafil khawfi, berbeda dengan rasa takut, fa innahu yazulu fil akhirah, maka rasa takut itu akan hilang di akhirat. Kenapa? Bagi orang yang mukmin, rasa takut itu, ya, di akhirat sudah tidak ada lagi, karena dia sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang ada hanyalah rasa cinta. Sehingga dikatakan oleh beliau di sini, al-mahabbatu maqsudatun turadu lidzatiha. Yang namanya mahabbah itu adalah sesuatu hal yang dituju dan memang dia diminta untuk diadakan pada diri kita secara zatnya. Berbeda dengan khauf, ya. Khauf itu diminta ada dari seseorang hamba itu karena dalam rangka untuk agar
memenuhi atau melengkapi rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, qala Allah Ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Allah Ta'ala berfirman ini tentang orang-orang yang beriman dan bertakwa, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut atas mereka. Mereka tidak merasa khawatir, yaitu di akhirat nanti. Wa la hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Sehingga rasa takut ini hilang di akhirat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya. Maka al-khawfu wal khawful maqsudu minhu az-zajaru wal man'u minal khuruji 'anit tariqi. Maka khauf yang dituju, ya, yang dimaksudkan dari rasa takut ini yang harus ada dalam diri kita adalah rasa takut yang berupa az-zajar wal man'u, yakni az-zajar mencegah, wal man' dan menghalangi minal khuruji 'anit tariqi, dari keluar dari jalan yang dituju, yang dilalui dalam mencapai tujuan tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya dengan rasa cinta ini kita memiliki tujuan, ya kan? Dan dengan tujuan itu kita melakukan perjalanan. Nah, adanya rasa takut ini dia akan menghalangi seseorang dari menyeleweng atau menyimpang dari jalan yang hendaknya dilalui untuk mencapai tujuan. Ya. Dia akan menghalangi seseorang dari menyimpang ataupun keluar dari jalan yang hendaknya dilalui untuk mencapai tujuan. Nah, fal mahabbatu tulqil 'abda fi sayri ila mahbubihi. Maka rasa cinta itu menjadikan seorang hamba berjalan, ya, menjadikan seorang hamba berjalan kepada zat yang dia cintai. Nah, sehingga mahabbah ini dialah yang menjadi motor paling pertama, paling utama, karena dia yang menjadikan seorang hamba itu berjalan menuju zat yang dia cintai. Wa ala qadri dha'fiha wa quwwatiha yakunu sayruhu ilaihi, dan sesuai dengan kadar, yakni lemah dan kuatnya rasa cinta tersebut, maka demikian pula perjalanan dia menuju apa yang dia cintai. Artinya perjalanan dia itu akan menjadi bagus, lancar, dan yakni kuat dalam perjalanannya tersebut, ya, sesuai dengan kekuatan rasa cintanya dia kepada zat yang dia cintai. Nah, wal khawfu yamna'uhu ay yakhruja an tariqil mahbubi. Sedangkan rasa takut ini dialah yang akan menghalangi dia dari keluar dari jalan yang hendaknya dilalui untuk mencapai al-mahbub, untuk mencapai zat yang dicintai. Jadi rasa takut inilah yang menghalangi, ya. Warraja'u yaquduhu, sedangkan raja itulah yang menuntun dia untuk melakukan perjalanan, yakni melalui jalan tersebut. Masya Allah. Jadi di sini Syekh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menggambarkan kepada kita tentang bagaimana hakikat dari perjalanan ibadah kita kepada Allah, yang dia dimulai dari cinta kepada Allah Ta'ala, yang dia mencanangkan tujuan, ya. Jadi kita memiliki tujuan untuk menggapai ridhonya Allah, menggapai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karena itu kita harus menempuh jalan yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita, ya. Kemudian rasa takut itu akan menghalangi kita dari menyelisih jalan tersebut. Kemudian rasa harap itulah yang akan menuntun dan mendorong kita untuk terus berjalan meniti jalan tersebut. Masya Allah. Fahadha aslun azimun yajibu ala kulli abdin ayyatanabbaha lahu. Maka ini kata beliau aslun azimun, kaidah ataupun pondasi ataupun prinsip yang sangat agung, ya. Wajib bagi setiap hamba untuk memperhatikannya. Betul, ya. Ini adalah prinsip yang agung yang harus kita perhatikan. Karena ini yang akan menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang hakikat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu terdiri dari rasa cinta kita, rasa takut dan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau mengatakan, fa innahu la tahsulu lahu al-ubudiyyatu bidunihi. Maka sesungguhnya, ya, tidak akan terwujud bagi dia al-ubudiyyatu bidunihi, penghambaan yakni kepada Allah Ta'ala, bidunihi, tanpanya, ya, tanpa tiga hal ini, tanpa pondasi yang agung ini, ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan tiga hal ini, yaitu al-mahabbah wal khauf wal raja, dia disebut dengan arkanul ibadah atau arkanul ubudiyah, rukun dari ibadah atau rukun dari ubudiyah seseorang kepada Allah Ta'ala. Jadi dia akan bisa beribadah kepada Allah kalau dia memiliki tiga hal ini, rasa cinta,
rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ahadin yajibu an yakuna 'abdan lillahi la li ghairihi, dan setiap orang itu wajib untuk menjadi hamba bagi Allah, bukan bagi selain Allah taala. Maknanya di sini ini bahwasanya tiga hal tadi, rasa cinta kepada Allah, rasa takut dan rasa harap kepada Allah tabaraka wa taala, wajib untuk diadakan. Jadi kita wajib untuk memiliki rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan rasa harap kepada Allah. Dan tatkala ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah, bukan kepada selain Allah, maka rasa cinta, rasa takut dan rasa harap itu juga tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harus dimurnikan hanya untuk Allah taala. Kita mencintai Allah taala saja, dan kecintaan kepada yang lain itu dibolehkan apabila ditabi'ah, yaitu mengikuti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi tandingan bagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang seterusnya. Nah, hina taqsidu, Syekh mengatakan, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'idi dalam syairnya tadi mengatakan hina taqsidu, ketika engkau menuju sesuatu, ya, ketika engkau menuju sesuatu, ai hina taqsidullah, yaitu ketika engkau menuju kepada Allah Jalla wa Ala, muhibban lahu, karena mencintai Allah taala, taliban liridahu, karena mencari ridhonya Allah Jalla wa Ala. Qala Allah taala, ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka itu, yaitu orang-orang yang yad'un, kaum musyrikin menyerunya. Maksudnya adalah, ini ada beberapa tafsiran dari para ulama tentang yang dimaksud dengan ulaika di sini, yakni sebagian mereka mengatakan mereka adalah orang-orang saleh, sebagian mereka mengatakan mereka adalah para malaikat. Yang jelas mereka adalah orang-orang yang menjadi wali-wali Allah taala, entah itu para malaikat atau orang-orang saleh, ya, yang mereka itu diseru oleh orang-orang musyrik. Yad'una di sini ada waw, ya, sebagai fa'il dari kalimat yad'un, yang dia merujuk kepada orang-orang musyrik yang menyeru kepada mereka ini orang-orang soleh atau wali-wali Allah. Ya, jadi di sana ada orang-orang musyrik menyeru berdoa kepada orang-orang soleh atau wali-wali Allah atau para malaikat. Nah, ternyata Allah mengatakan ulaika alladzina yad'un, mereka yang didoa atau yang disuruh oleh orang-orang musyrik itu, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari wasilah kepada Rabb mereka. Al-wasilah, kata para ulama yang menjelaskan ayat ini, yaitu qurbah, mereka mencari kedekatan kepada Allah Azza wa Jal. Jadi mereka sendiri, para malaikat ataupun orang-orang soleh atau wali-wali Allah taala yang diseru atau diibadahi oleh orang-orang musyrik itu, yang diminta-minta oleh orang musyrik itu, ternyata mereka sendiri ini apa? Berdoa kepada Allah, mereka sendiri mencari kedekatan kepada Allah. Kok mereka malah diseru, kok mereka malah didoai, kok mereka malah diminta? Dengan ini adalah bantahan kepada orang-orang musyrik. Tapi kita lihat di sini dari ayat ini dari sisi lain, bukan dari bantahan tersebut. Syekh ingin menerangkan kepada kita bahwasanya wali-wali Allah taala, orang-orang saleh, termasuk juga malaikat ini, mereka beribadah kepada Allah taala, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari kedekatan kepada Allah, yaitu mereka beribadah kepada Allah taala. Bagaimana cara mereka beribadah? Yaitu dengan menggabungkan antara rasa harap dan rasa takut. Ayyuhum aqrab, mereka itulah yang lebih dekat. Maksudnya mereka ini orang-orang saleh, orang-orang wali-wali Allah ataupun malaikat Allah taala ini, mereka lebih dekat kepada Allah taala dibandingkan dengan orang-orang musyrik yang mereka malah menjauh dari Allah. Mereka lebih dekat. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Nah, ini dia. Dan mereka ini, para malaikat dan orang-orang saleh tadi, yang mereka beribadah kepada Allah, mencari kedekatan kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah dengan bagaimana? Yarjuna rahmatahu, dengan mengharap rahmatnya Allah, dan mereka merasa takut dari azab Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga di sini kita dapatkan bahwasanya orang-orang yang menjadi wali-wali Allah, yang mereka menjadi orang-orang saleh, bahkan para malaikat, maka mereka beribadah kepada Allah taala dengan raja dan khauf. Nah, qala Syekhul Islam fi majmu'i fatawihi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam majmu' fatawanya, ya, fama hufizat hududullahi wa maharimuhu
wa wasala al-wasiluna ilaihi bimithli khawfihi wa rajaihi wa mahabbatihi. Maka tidaklah batasan-batasan Allah dan perkara-perkara yang Allah haramkan itu dijaga. Wa wasala al-wasiluna ilaihi, dan orang-orang itu bisa sampai kepada Allah bimithli khawfihi, dengan sesuatu yang semisal rasa takut kepada Allah, wa rajaihi, dan rasa harap kepada Allah, wa mahabbatihi, dan rasa cinta kepada Allah. Artinya tidak ada jalan yang paling bisa mengantarkan seseorang kepada Allah Ta'ala. Tidak ada jalan yang bisa digunakan untuk menjaga batasan-batasan Allah Ta'ala dan maharimnya, perkara-perkara yang Allah haramkan, yang melebihi melebihi rasa takut, rasa harap, dan rasa cinta kepada Allah. Maka ini perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam rangka kita mencapai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka kita menjaga batasan-batasan dan perkara-perkara yang Allah haramkan. Kata beliau, "Famata khalal qalbu min hadhihi thalathi fasada fasadan la yurja salahuhu abadan." Maka ketika suatu hati itu kosong dari tiga hal ini, artinya tidak ada sama sekali rasa cinta kepada Allah, apalagi rasa takut dan rasa harapnya kepada Allah, tidak ada sama sekali dalam hati manusia, maka hati tersebut akan menjadi rusak dan tidak bisa diharapkan lagi kebaikan hati tersebut selamanya. Inilah hatinya orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, yang tidak memiliki sedikit pun cinta kepada Allah Ta'ala, atau kalaupun ada, itu kalah dengan cintanya kepada sesembahan mereka yang mereka sekutukan, yang dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mata dha'ufa fihi syai'un min hadhihi dha'ufa imanuhu bihasabihi. Dan ketika lemah pada hati seorang manusia itu sesuatu dari tiga hal ini, dha'ufa imanuhu bihasabihi, maka iman dia itu akan melemah sesuai dengan lemahnya tiga hal tersebut dalam hatinya. Nah, sehingga tiga hal ini sekali lagi, yaitu al-mahabbah, al-khauf, war-raja, harus kita perhatikan dengan benar-benar. Kita harus memperhatikan rasa cinta kita, rasa takut kita, dan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita mewujudkan dengan sebaik-baiknya, dan bagaimana kita memupuknya dan menguatkan tiga hal tersebut agar keimanan kita kepada Allah Ta'ala semakin kuat, ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala juga semakin kuat. Nah, ma'asyiral ikhwah azanillah wa iyyakum, kita tuliskan di sini beberapa poin pelajaran kesimpulan dari apa yang kita baca. Ya, yang pertama adalah ada tiga hal yang menggerakkan hati manusia untuk melakukan amal, yaitu mahabbah, al-khauf, dan roja. Mahabbah rasa cinta, al-khauf rasa takut, dan roja adalah rasa harap. Dan yang paling kuat adalah al-mahabbah. Yang paling kuat dari ketiga hal ini adalah al-mahabbah. Nah, kemudian penjelasan dari tiga hal tersebut, mahabbah rasa cinta adalah yang menjadikan seorang hamba berjalan menuju tujuannya. Jadi mahabbah inilah yang menjadikan seorang hamba berjalan menuju tujuannya. Bahkan mahabbah inilah yang dia berperan untuk mencanangkan tujuan bagi seorang hamba kemana dia berjalan. Ya, ini mahabbah. Ya. Ketika seorang hamba itu mencintai Allah Ta'ala, maka dia akan mencanangkan tujuannya adalah Allah. Ketika dia memiliki rasa cinta selain Allah Ta'ala, kepada selain Allah Ta'ala, maka bagaimanapun dia akan mencari cara untuk meraih hal itu. Sehingga mahabbah inilah yang akan mencanangkan tujuan pada diri seorang hamba, kemana dia pergi. Maka seorang muslim yang ingin benar-benar beribadah kepada Allah, maka hendaknya dia memiliki mahabbah yang kuat kepada Allah sehingga tujuannya itu semakin kuat, ya kan? Baik. Kemudian al-khauf, sedangkan khauf rasa takut, dia menghalangi hamba tersebut dari keluar dari jalan yang dilalui untuk menuju tujuan tersebut. Al-khauf rasa takut menghalangi dia keluar dari jalannya, ya, jalan untuk meraih tujuan tadi. Dan roja rasa harap adalah yang menuntun dia dalam perjalanannya. Dia akan dituntun oleh rasa harapnya tersebut, terdorong oleh rasa harapnya tersebut. Karena dia punya harapan pada sesuatu, maka dia akan terus berjalan. Nah, kemudian faedah berikutnya,
keimanan dan ubudiyah atau penghambaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala ini tidak akan terwujud kecuali dengan adanya tiga hal ini yang diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-mahabbah, al-khauf dan roja ini harus diarahkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mewujudkan iman dan ubudiyah kita kepada Allah. Ketika tidak ada tiga hal ini atau tiga hal ini ditujukan kepada selain Allah, maka tidak akan terwujud keimanan dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang keempat, tentu saja karena dia yang mempengaruhi ada dan tidaknya keimanan dan ubudiyah seorang hamba kepada Allah, maka demikian pula kekuatan dan kelemahan ubudiyah ataupun keimanan seorang hamba kepada Allah sangat dipengaruhi oleh kuat lemahnya tiga hal tersebut. Ketika mahabbah, khauf dan roja'nya kepada Allah Ta'ala semakin kuat, maka akan semakin kuat iman dan ubudiyahnya. Sebaliknya, maka akan menjadi lemah. Nah, maka kesimpulan yang terakhir ya sebagai penutup dari pelajaran-pelajaran yang tadi disampaikan adalah tugas kita adalah bagaimana mewujudkan dan kemudian memupuk dan menguatkan mahabbah, khauf dan roja kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan PR yang harus kita kerjakan. Kita harus berusaha bagaimana untuk menguatkan mahabbah kita kepada Allah, khauf dan roja kita kepada Allah. Tentu saja yang paling utama dalam hal ini adalah kita terus belajar, ini mempelajari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari ilmu syar'i, ya, terutama dalam masalah akidah dan dalam mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akhiri pertemuan kita yang ke-44 ini. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya biiznillah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.